Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1886 belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika upacara penganugerahan dimulai, lebih dari 200 orang dari 2 istana, 3 halaman, dan 108 puncak akan menjadi murid orang suci. Jumlahnya mendekati 300, yang berarti murid suci tidak berharga di dalam sekte Dao Surgawi, dan hanya murid suci yang akan memiliki posisi di dalam sekte. Setelah mengetahui hal itu, Lin Yun kehilangan minat pada upacara penganugerahan dan berharap itu akan berakhir dengan cepat. Di atas altar yang tinggi, sekelompok orang turun dari langit dengan seorang penatua berjanggut putih yang memimpin. Mereka yang ada di sekelilingnya semuanya berada di alam suci semu. Master puncak-puncak Zilei ada di antara orang-orang itu, dan dia bahkan mengenakan jubah baru hari ini. Dia berada di puncak alam suci semu dan lebih kuat dari orang suci semu lainnya. Dia selalu menyendiri, mencoba mencapai alam suci, dan dia tidak akan hadir jika itu di masa lalu. Tapi dia memiliki senyum yang terpampang di wajahnya hari ini karena akhirnya ada seorang murid suci yang datang dari puncak Zilei. Dia langsung memperhatikan Ye Qingtian di dalam kerumunan dan membelai janggutnya sambil tersenyum. Kami menyambut penatua suci. Semua orang membungkuk. Setelah semua orang menyapa tetua suci berjanggut putih, lelaki tua itu berkata, Sekte Dao Surgawi memiliki sejarah yang panjang, dan leluhur kita mengandalkan 2 pedang untuk menebang semua rintangan bagi umat manusia dan berkontribusi secara signifikan terhadap stabilitas era naga ilahi. Sekte Dao Surgawi memiliki pedang surgawi dan pedang Dao, dan para pemegang pedang tersebut akan datang ke altar ini sebelum kematian mereka dan berubah menjadi api untuk memperkuat Sekte Dao Surgawi kita, memungkinkan api suci kita menyala untuk selamanya. Setelah upacara penganugerahan, kalian semua akan dapat memahami api suci sekali saja, yang merupakan kesempatan langka. Jadi kalian harus menghargainya dengan baik. Upacara penganugerahan berlangsung secara formal. Setelah Saint Elder selesai membaca, Saint Elder tersenyum karena upacara penganugerahan akhirnya akan dimulai. Upacara penganugerahan hari ini akan sedikit berbeda, dan ini juga pertama kalinya aku bertemu dengan sesuatu seperti ini. Saint Elder berhenti sejenak sebelum dia meraung, Ye Qingtian, di mana kau? Tatapannya seperti 2 pedang tajam yang diarahkan pada Lin Yun. Jika itu di masa lalu, transformasi kura-kura ilahi Lin Yun akan langsung rusak. Sambil menangkupkan tangannya, Lin Yun berkata, Tetua Suci, aku di sini. Sejak tadi malam, banyak murid dari berbagai puncak datang kepadaku, ingin aku menghapus kualifikasimu untuk menjadi murid suci. Bahkan para tetua dan orang-orang dari 2 istana dan 3 halaman datang, mencatat kejahatanmu. Jumlahnya lebih dari 300, belum lagi kau dikeluarkan dari sekte setahun yang lalu. Suaranya langsung menimbulkan kegemparan karena tidak ada yang menyangka sesepuh suci itu secara terbuka mengatakan hal ini. Tapi para murid suci yang menunggu untuk dianugerahi tertegun sejenak sebelum mereka menunjukkan ekspresi mengejek dan bahkan mencibir. Bagaimanapun juga, tidak ada yang pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya selama upacara penganugerahan, dan ini setara dengan rasa malu yang luar biasa. Tatapan mereka kemudian jatuh ke Lin Yun, menertawakan kesengsaraannya. Pada saat ini, seragam milik murid suci yang dia kenakan menjadi bahan tertawaan. Tapi Lin Yun tidak terganggu dengan itu dan hanya mencibir, menjatuhkan sikap sopan santun yang dia miliki pada tetua suci sebelumnya. Tetua suci, Anda tidak bisa melakukan itu. Tidak peduli apa, kultivasi Ye Qingtian berada di tahap kematian mendalam, dan dia telah dihukum karena kejahatannya. Bagaimana Anda bisa menyebutkannya lagi? Master puncak-puncak Zilei berbicara. Mengapa saya mendengar bahwa kultivasinya berasal dari para senior dari klannya dan berasal dari orang suci? Seorang pria tua berjubah hitam berbicara sambil tersenyum. Orang suci semu asal angin, apa maksudmu dengan itu? Master puncak-puncak Zilei menoleh dengan ekspresi gelap. Tidak banyak. Aku hanya khawatir senior klan Ye membawa lebih banyak kerugian daripada kebaikan padanya. Bagaimanapun, akan menjadi bencana jika masalah ini mempengaruhi prestise sekte Dao Surgawi kita. Kata orang suci semu asal angin. Omong kosong. Guru puncak-puncak Zilei meraung. Dia sudah lama memiliki dendam dengan orang suci semu asal angin, dan dia tahu bahwa yang terakhir ini sengaja mencoba menimbulkan masalah baginya.
Tapi Saint Elder segera menghentikan konflik mereka dan menatap Lin Yun. Ye Qingtian, apa yang ingin kamu katakan? Tidak ada. Banyak orang membenciku, tapi mereka bukan apa-apa. Aku tidak akan menerimanya jika mereka ingin aku meninggalkan Chess Daofield. Tapi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan jika Anda ingin saya pergi, ketahuilah bahwa Anda lebih baik tidak menyesal ketika saya menjadi orang suci di masa depan, kata Lin Yun. Kata-katanya langsung menimbulkan kegemparan saat semua orang memandang Lin Yun dengan tidak percaya, bertanya-tanya apakah dia sudah gila berbicara dengan Saint Elder dengan cara ini. Sungguh sombong. Di mana tetua penegak hukum? Seret dia ke bawah. Ye Qingtian, dari mana kau punya nyali untuk bersikap kasar pada tetua suci? Semua orang suci semu di sekitar tetua suci meraung setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Tapi Saint Elder menghentikan mereka dengan lambaian tangannya dan bertanya sambil tersenyum, Ye Qingtian, jelaskan padaku apa maksudmu mengatakan padaku untuk tidak menyesal di masa depan. Saint Elder mungkin tersenyum di wajahnya, tapi dia mengeluarkan tekanan yang kuat. Menghadapi tekanan yang dia berikan, Lin Yun tidak meringkuk, tetapi tersenyum, sekelompok sampah yang hanya tahu bagaimana berbicara di belakang seseorang. Bagaimana saya bisa menerimanya? Tapi secara alami saya tidak bisa berkata apa-apa jika Anda ingin saya pergi karena Anda lebih kuat dari saya. Tapi ketika saya menjadi seorang suci, saya akan memukulmu sampai kamu yakin. Saat Lin Yun mengucapkan kata-kata itu, wajah semua orang menjadi pucat. Bahkan bibir Master Puncak-Puncak Zilei bergerak-gerak, dan bertanya-tanya apakah Ye Qingtian lupa minum obatnya hari ini. Dia ingin menghajar seorang tetua suci. Semua orang di sekitarnya juga melihat ke arah Lin Yun dengan keterkejutan di wajah mereka. Tidak ada kekurangan orang jenius di dalam sekte Dao Surgawi, tapi belum pernah terjadi sebelumnya seseorang mengatakan pada seorang suci bahwa dia akan menghajarnya. Terlepas dari kekuatan Lin Yun, tidak ada yang bisa menandingi kesombongannya, paling tidak. Murid-murid dari halaman gadis yang mendalam mengintip ke arah Lin Yun dengan mata bersinar terang. Bahkan Bai Suiying mengunci alisnya, bertanya-tanya apakah Ye Qingtian sedang merayu kematian. Di sisi lain, Ye Xinyan linglung saat melihat Ye Qingtian karena dia menemukan sosok ini mirip dengan seseorang yang dia kenal. Namun yang mengejutkan, senyum di wajah Saint Elder menjadi lebih padat, aku tidak ingin dipukuli. Jadi aku tentu saja tidak akan memintamu untuk pergi. Saat dia berbicara, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia meraung, apakah kalian mendengar apa yang dia katakan? Di mana mereka yang melaporkannya? Aku tidak ingin dipukuli di masa depan, dan itu tergantung pada kalian jika kalian bisa meyakinkan dia untuk pergi. Ketika Saint Elder menjadi sangat marah, awan petir menutupi langit seolah-olah langit akan runtuh pada saat berikutnya. Hal ini tentu saja membuat semua orang takut. Luo Cheng melompat. Dia telah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Tapi ini membuat Bai Suiying mengerutkan alisnya. Luo Cheng ini mungkin adalah murid dari Nether Orchid Courtyard, tapi dia tidak suka melihat orang ini sekarang. Ye Qingtian, kamu tidak berani melawanku sebelumnya, namun kamu berani bersikap begitu nakal pada Saint Elder. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran hari ini. Luo Cheng menghunus pedangnya dan menghilang di tempat, meninggalkan kelopak bunga. Bayangan anggrek Nether. Mata semua orang berbinar, langsung mengenali teknik rahasia Nether Orchid Courtyard. Mempelajari teknik ini tidaklah mudah. Tapi jika ada yang berhasil mempelajarinya, gerakan mereka akan menjadi seperti bayangan. Sepertinya Luo Cheng ceroboh saat itu. Berdasarkan teknik gerakan ini saja, bagaimana dia bisa kalah dari Ye Qingtian? Ketika Luo Cheng muncul kembali, dia sudah berdiri di depan Lin Yun. Muridnya bersinar dengan cahaya dingin dan niat membunuh. Dia tidak ingin memperpanjang pertempuran, jadi dia ingin mengakhirinya dengan cepat. Tapi tepat ketika pedangnya akan bersentuhan dengan Lin Yun, senyum di wajahnya menghilang karena Lin Yun tidak bisa ditemukan. Ketika Luo Cheng merasa tidak nyaman, getaran pedang bergema dari langit dengan sinar pedang yang menyilaukan menyebar. Pada saat berikutnya, aura pedang yang kuat menyelimuti dirinya. Ketika Lin Yun muncul kembali, dia masih berdiri di posisi semula dan tidak bergerak selangkah pun. Tapi aura pedang yang dia keluarkan seperti gunung yang sangat besar. Luo Cheng hanya berdiri di kaki gunung, jadi dia secara alami tidak bisa melihat Lin Yun. Lin Yun hanya mengangkat tangannya, lalu mengayunkannya ke bawah. Aura pedang Luo Cheng mulai runtuh sebelum dia memuntahkan seteguk darah. Wajah Luo Cheng menjadi pucat, dan pedangnya terlepas dari tangannya saat dia mundur beberapa langkah. Kembalilah. Lin Yun tersenyum, dan mengulurkan tangan untuk meraih Luo Cheng.
Genggamannya melepaskan kekuatan hisap yang kuat, dan Luo Cheng merasa ngeri saat mengetahui bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisap, tidak peduli bagaimana dia berjuang. Kultivasi Ye Qingtian lebih rendah darinya, tetapi aura kematiannya yang dalam telah jauh melampaui dirinya. Tapi bagaimana ini mungkin? Sementara Luo Cheng tidak percaya, Lin Yun menendangnya dan mengirimnya terbang seperti bola meriam, sebelum berguling-guling di tanah. Saat sekelilingnya terdiam, Lin Yun mengangkat alisnya dan tersenyum, aku tahu banyak orang membenciku, tapi mereka yang berada di saluran ketiga dari tahap kematian yang mendalam bahkan tidak mau repot-repot menonjol. Aku khawatir kalian hanya akan mempermalukan diri sendiri. Mereka yang awalnya ingin menonjol tiba-tiba mereda, tapi tatapan mereka menatap Lin Yun. Setengah dari orang-orang di sini bahkan tidak berada di saluran ketiga dari tahap kematian yang mendalam, dan kata-kata Lin Yun telah menargetkan hampir semua orang yang hadir. Tapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun karena Luo Cheng kalah terlalu cepat, dan bahkan murid Nether Orchid Courtyard merasa malu padanya. Adapun semua orang suci semu yang hadir di altar, mereka memiliki ketidakpercayaan di wajah mereka, terutama orang suci semu asal angin. Penampilan Lin Yun adalah tamparan keras di wajahnya. Tampaknya kultivasi Lin Yun tampaknya tidak didorong secara paksa. Master Puncak-Puncak Zilei tersenyum ketika dia melihat pemandangan ini, anak nakal itu terlihat seperti aku di masa lalu. Dia cukup sombong. Semua orang suci semu terdiam saat mendengar itu. Master Puncak-Puncak Zilei benar-benar tidak tahu malu untuk mengatakan itu. Bab 1887 menonjol. Luo Cheng dikalahkan bahkan sebelum dia bisa melepaskan serangannya. Mereka yang meremehkan Ye Qingtian dan mengira dia meringkuk melawan tantangan Luo Cheng sebelumnya tercengang. Semua murid suci yang menunggu untuk dianugerahkan di atas panggung mengenakan ekspresi serius. Mereka yang awalnya memandang Ye Qingtian dengan jijik tercengang. Orang itu menyembunyikan kekuatannya. Aura pedangnya terlalu kuat. Kultivasinya lebih rendah dari Luo Cheng, tapi dia berhasil menekan yang terakhir sepenuhnya berdasarkan auranya. Melihat tidak ada yang berani menonjol kali ini, Lin Yun menyeringai, sepertinya aku terlalu berat padanya. Tetua suci, apakah kamu berbohong padaku? Sepertinya tidak banyak yang melapor padamu tadi malam. Dia mungkin terdengar seperti berseru, tapi nadanya dipenuhi dengan provokasi yang ditujukan pada Saint Elder. Pada saat ini, semua orang mengertakkan gigi setelah melihat senyum di wajah Ye Qingtian. Sosok yang tangguh akhirnya muncul dari puncak Zilei. Master Puncak-Puncak Zilei, apakah dia secara pribadi diajar olehmu? Saint Elder menoleh ke Master Puncak-Puncak Zilei. Wajah Master Puncak-Puncak Ungu Thunder membeku, dan dia tidak berani menjawab. Dia menatap Lin Yun dan meraung, Ye Qingtian, perhatikan nadamu saat kamu berbicara dengan Saint Elder. Aku akan memberimu tamparan keras jika kamu berani bersikap tidak sopan. Setelah menegur Lin Yun, dia tersenyum, tapi Saint Elder, apa yang dia katakan itu benar karena tidak ada orang lain yang menonjol. Fakta bahwa dia bisa mengalahkan Luo Cheng berarti dia memenuhi syarat untuk menjadi murid suci. Mengapa kita tidak mengakhiri masalah ini di sini? Orang suci semu asal angin tidak senang tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, kekuatan penting kemanapun Anda pergi, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Ye Qingtian memenuhi syarat untuk menjadi murid suci. Penatua suci tidak membalas Lin Yun. Dia secara alami tidak akan menurunkan dirinya ke tingkat Lin Yun, tapi sikapnya berubah saat dia menyadari bahwa Lin Yun adalah pohon muda yang luar biasa. Dia bertanya, karena guru puncak-puncak Zilei sudah mengatakannya dengan cara ini, kalau begitu, kita akhiri masalah ini di sini. Ye Qingtian, aku tidak akan mengingat masa lalumu sekarang. Tetua suci, mengapa kau tidak bertanya apakah aku ingin melanjutkan masalah ini? Lin Yun bertanya. Lingkungan sekitar terdiam ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ye Qingtian dan bahkan bertanya-tanya apakah Ye Qingtian sudah gila. Lalu bagaimana Anda ingin mengejar masalah ini? Tanya Saint Elder. Bukankah Saint Elder mengatakan bahwa banyak orang melapor kepadamu? Jadi saya ingin bertanya di mana mereka berada. Kata Lin Yun, tanpa rasa takut menatap Saint Elder. Sekelilingnya terdiam karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian akan begitu sombong. Ye Qingtian, kami akan memenuhi keinginanmu karena kamu ingin dipermalukan. Tiga sosok menonjol dari kerumunan, menatap Lin Yun. Mereka semua mengenakan seragam istana Daoyang dan semuanya berada di saluran keempat dari tahap kematian yang mendalam, mengeluarkan aura yang sangat besar. Ketika mereka berdiri bersama, aura mereka bahkan terhubung dan menjadi satu. Zhang Sun, Cao Zijing, Wang He. Ketiganya melaporkan nama mereka, dan itu segera menyebabkan kegemparan.
Mereka bertiga adalah jenius tingkat atas dari Istana Daoyang, dan mereka berada di peringkat 10 besar di dalam Istana Daoyang ketika mereka masih menjadi murid dalam. Melihat mereka bertiga menonjol, banyak orang menghela nafas lega karena mereka dapat dengan mudah menekan Ye Qingtian dengan kekuatan mereka. Kamu tidak berubah sama sekali. Kami yang melapor padanya tadi malam. Jadi apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Zhang Sun memprovokasi. Jangan bilang kalian tidak berani mengatakannya di depan wajah kami. Kami tidak bisa diganggu tentang Anda sebelumnya. Apa kau pikir kau adalah seseorang? Wang He menatap Lin Yun dengan senyum yang memprovokasi. Mendengar apa yang mereka katakan, Lin Yun tersenyum, aku tidak pernah sekalipun mengatakan bahwa aku adalah seseorang. Tapi siapapun memenuhi syarat untuk mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya, bahkan seekor semut. Karena tetua suci bisa mengatakannya, tentu saja aku juga bisa. Lin Yun terdiam sejenak sebelum dia melanjutkan dengan nada malas, kalian bisa mendatangiku bersama-sama sehingga kalian tidak bisa mengklaim bahwa aku menggertak kalian di kemudian hari. Saat dia mengatakan itu, 3 murid dari Istana Dao yang melepaskan aura pedang yang kuat, langsung membuat atmosfer di sekitarnya menjadi intens. Semua orang bisa merasakan bahwa ketiganya benar-benar marah, dan tidak ada seorang pun dari Istana Daoyang yang meremehkan. Lagi pula, tidak ada yang berani menyinggung perasaan mereka, biasanya selain Istana Yin Surgawi dan 3 halaman. Sepertinya kamu sudah lupa bagaimana kamu memohon belas kasihan kakak senior Zhang saat itu. Cao Zijing melakukan langkah pertama dan melepaskan sinar pedang yang menyilaukan. Sinar pedang yang dia lepaskan sangat menyilaukan, dan langsung tiba di hadapan Lin Yun. Ini membuat banyak orang menarik napas karena kecepatannya yang luar biasa. Semua orang menyadari bahwa Cao Zijing sengaja mencoba pamer, terutama setelah melihat bagaimana Lin Yun menekan Luo Cheng dengan auranya. Serangannya cepat, tapi menghilang lebih cepat lagi. Ketika Lin Yun mengangkat tangannya, sinar pedang di sekitar Cao Zijing menghilang. Ketika Lin Yun menggenggam tangannya, semua sinar pedang berkumpul di telapak tangannya. Ini jurus ini lagi. Bai Suying dalam hati khawatir karena Lin Yun telah menggunakannya setengah bulan yang lalu. Tetapi bahkan kali ini, dia masih tidak bisa melihat apapun. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan niat badai petir. Itu mungkin teknik rahasia, tapi dia tidak bisa mengatakan hal lain. Ini, kamu bisa memilikinya kembali. Lin Yun tersenyum dan membuka tangannya. Sebelum Cao Zijing bisa menangkap pandangan yang jelas, dia dikirim terbang oleh niat pedangnya dan mengeluarkan darah saat dia jatuh ke tanah. Dia tidak percaya bahwa aura pedangnya dikembalikan kepadanya beberapa kali lipat, dan wajahnya menjadi pucat. Ini adalah hasil yang tidak diharapkan siapapun. Bahkan jika Cao Zijing telah meremehkan lawannya, tidak masuk akal baginya untuk kalah begitu banyak. Wajah Zhang Sun dan Wang He dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lin Yun lagi. Kalian pikir kalian siapa yang melaporkanku? Apa kalian pikir aku benar-benar peduli dengan sekumpulan sampah seperti kalian? Aku di sini untuk menghajar orang. Karena aku tidak bisa memukuli seorang suci, aku akan memukuli kalian. Lin Yun menjadi sangat marah dengan rambutnya berkibar liar tertiup angin. Sebelum ada yang bisa menjawab, Lin Yun merentangkan kedua tangannya dan berlari ke arah ketiganya dengan tekanan besar yang dipancarkan darinya, memaksa ketiganya melepaskan teknik bela diri mereka. Keempatnya segera bertarung bersama, dengan asal naga dan sinar pedang memercik. Ketiganya sudah menggunakan kekuatan penuh mereka, selain dari hawa mereka, tapi serangan mereka dengan mudah diselesaikan oleh Lin Yun. Turun. Lin Yun membatasi niat pedangnya di niat pedang langit sebelum melepaskannya, seketika menyebabkan ketiganya memuntahkan seteguk darah. Dia melambaikan tangannya dan menyapu ketiganya sebelum berkomentar, Istana Daoyang. Tidak terlihat begitu mengesankan sama sekali. Penguasaan penuh dari jurus pedang langit. Tidak, itu sudah mencapai tahap manifestasi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai niat pedang kubah surgawi. Bagaimana dia bisa melakukannya? Keributan muncul dari sekeliling saat mereka memandang Ye Qingtian dengan tidak percaya. Bagaimanapun, seseorang yang bisa membawa niat pedang langit ke tingkat ini sebelum usia 25 tahun dapat dianggap sebagai seorang jenius tingkat atas di dalam sekte Dao Surgawi. Itu tidak meremehkan untuk memanggilnya seorang pendekar pedang jenius. Mereka tidak bisa membayangkan istilah, pendekar pedang jenius bisa dihubungkan dengan Ye Qingtian karena kontrasnya terlalu besar. Adegan ini membuat semua orang yang meremehkan Ye Qingtian mendapat tamparan keras di wajah mereka, dan mereka tahu bahwa Ye Qingtian telah bangkit. Dia telah membersihkan semua penghinaan yang diberikan Istana Daoyang kepadanya, mengalahkan 3 jenius yang menjanjikan dari Istana Daoyang sendirian.
Ye Qingtian, apakah menurutmu istana Daoyang tidak punya siapa-siapa? Dengusan dingin bergema, dan sesosok tubuh ramping keluar dari kelompok istana Daoyang, mengenakan jubah hitam. Chen Jun akan bergerak. Keributan datang dari kerumunan. Chen Jun adalah seorang jenius yang terkenal dalam pedang dalam beberapa tahun terakhir, dan niat pedangnya telah mencapai puncak dari niat pedang langit saat dia berada di alam nadi naga. Tidaklah meremehkan untuk menyebutnya sebagai bintang yang sedang naik daun di istana Daoyang untuk memahami niat pedang kubah surgawi sebelum tahap nirwana. Selain itu, dia baru berusia 23 tahun ini. Ekspresi Bai Suying berubah. Chen Jun sombong, dan dia bahkan tidak bisa diganggu oleh Ye Qingtian di masa lalu. Saat Chen Jun berjalan keluar, dia diselimuti oleh sinar pedang yang menyilaukan. Niat pedangmu mengejutkan, tapi itu tidak ada apa-apanya di mataku. Langit tiba-tiba hancur, dan tidak ada yang menyangka bahwa niat pedang Chen Jun telah mencapai niat pedang kubah semu surgawi. Niat pedang kubah semu surgawi di 23. Tidak heran mengapa dia adalah bintang yang sedang naik daun di istana Daoyang. Adik Chen Jun benar-benar menjaga kerendahan hati. Ini benar-benar jenius, tidak seperti Ye Qingtian. Ye Qingtian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Chen Jun. Ya, dia benar-benar sombong sebelumnya. Sekarang, dia akan tahu bahwa dia hanyalah katak di dalam sumur. Mereka yang sebelumnya tidak senang dengan Ye Qingtian menjadi bersemangat karena akhirnya bisa melampiaskan emosinya. Kamu masih punya waktu untuk mengakui kekalahan sekarang. Kalau tidak, aku takut aku akan melumpuhkanmu lagi. Kamu tidak bisa membayangkan betapa kuatnya niat pedang kubah semu surgawi. Aku bisa dengan mudah membunuhmu dengan satu tamparan, kata Chen Jun dengan dingin. Untuk mencapai niat pedang kubah surgawi semu pada usia 23 tahun, dia secara alami memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Kenapa kamu tidak mencobanya? Lin Yun menarik kedua lengannya dan tersenyum ceria. Tapi di mata orang lain, senyumnya dipenuhi dengan kesombongan. Adik laki-laki Chen, bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh bajingan itu. Suara-suara bergema di seluruh alun-alun. Terserah Anda, kata Chen Jun, mendorong telapak tangannya ke depan. Ini mungkin tampak seperti telapak tangan yang sederhana, tetapi mengandung aura pedang yang sangat besar. Tapi Lin Yun hanya berdiri di sana, dan Chen Jun memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Wajah Chen Jun dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Lin Yun memejamkan mata dan rambutnya berkibar tertiup angin seolah-olah tertiup angin. Dia membuka matanya dan tersenyum, apa kau sudah selesai? Giliran saya, kalau begitu. Ketika Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan, pedang kubah semu kubah surgawi milik Chen Jun hancur, dan dia dikirim terbang menjauh. Lin Yun terpancar dengan niat pedang kubah surgawi. Dipasangkan dengan penampilannya yang tampan, bahkan para pria pun harus mengakui bahwa dia sedikit terlalu tampan. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan itu berakhir ketika Lin Yun melepaskan niat pedang kubah surgawi. Dia berkata, aku awalnya berencana untuk tidak menonjolkan diri saat kembali ke Sekte Dao Surgawi, tapi sepertinya kekuatanku tidak memungkinkan untuk melakukannya. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Lin Yun mengangkat kepalanya dan meraung, ada wartawan lagi. Berdiri. Kali ini, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun tentang hal itu. Bab 1888 Api Suci Dao Surgawi. Lin Yun mengejutkan semua orang dengan penampilannya, dan bahkan wajah Bai Suying pun berubah. Adapun para murid suci yang baru dianugerahkan, mereka tercengang lama dan bertanya-tanya apakah Lin Yun masih manusia. Semua orang baru saja memasuki tahap kematian yang mendalam, namun Lin Yun telah mengguncang mereka dengan niat pedang kubah surgawi. Bai Suying mengunci alisnya dengan keraguan melintas di kedua bola matanya. Dia tidak bisa percaya bagaimana seseorang bisa berubah begitu banyak hanya dalam waktu 1 tahun, dan ini terlalu sulit dipercaya. 1 tahun yang lalu, Ye Qingtian hanya berada di alam nadi naga. Tapi 1 tahun kemudian, dia telah mencapai tahap kematian mendalam dan memahami niat pedang kubah surgawi. Murid-murid suci dari 2 istana dan 3 halaman dengan serius menatap Lin Yun. Di dalam Sekte Dao Surgawi, murid suci tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan murid suci. Tidak ada seorang pun dalam Sekte Dao Surgawi yang berani menyinggung perasaan para murid suci, bahkan para guru puncak. Murid-murid suci tidak hanya mewakili potensi mereka, tetapi mereka juga mewakili guru mereka. Orang suci memiliki banyak otoritas dalam Sekte Dao Surgawi, yang secara alami membawa manfaat yang tak terbatas bagi para murid. Jadi setiap murid Sekte Dao Surgawi bermimpi untuk menjadi murid orang suci. Murid-murid orang suci telah menunjukkan ketertarikan pada jurus pedang kubah langit milik Lin Yun.
Wajah Chen Jun sudah lama menjadi pucat karena ketidakpercayaan pada pupil matanya. Dia berjuang kembali berdiri dan dengan dingin menatap Lin Yun, itu hanya niat pedang kubah surgawi. Beri aku waktu setengah tahun, dan aku juga bisa memahaminya. Adik laki-laki Chen, saya harus memuji Anda karena betapa tidak tahu malunya Anda. Bagaimana kau bisa begitu sombong dengan niat pedang kubah semu surgawi? Ada apa? Niat pedang kubah surgaku tidak bisa dibandingkan dengan niat pedang kubah semu surgawi milikmu. Lin Yun tersenyum. Huff. Chen Jun mendengus. Tapi tepat ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia memuntahkan seteguk darah lagi. Seolah-olah ada sesuatu yang dipicu karena Chen Jun terus memuntahkan darah dan jatuh berlutut, memegangi dadanya. Keadaannya sedikit menyedihkan. Di atas altar, para master puncak Sein setengah langkah mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, itu adalah niat pedang kubah surgawi. Sepertinya Ye Qingtian telah mengalami transformasi menyeluruh. Puncak Zilei menghasilkan seorang pendekar pedang yang jenius. Selamat, Guru Puncak Zilei. Mereka terkejut dan tidak berusaha menyanjung master puncak-puncak Zilei karena mereka tidak memiliki dendam. Jika Ye Qingtian bisa berubah, itu akan menjadi kabar baik bagi Sekte Dao Surgawi. Master Puncak Zilei, aku ingat dia belum mengambil master, kan? Sein Elder berbalik untuk melihat ke arah Master Puncak Zilei. Ketika Master Puncak Zilei mendengar itu, dia memasang ekspresi canggung dan menjelaskan, dia memang memiliki master di masa lalu, tapi dia diusir. Menganggukkan kepalanya, Sein Elder berkata, bagus. Beberapa penatua suci berniat untuk menerima murid baru-baru ini, jadi mintalah pendapatnya. Saya juga optimis tentang dia. Orang suci semu di sekitarnya terkejut mendengar itu. Ye Qingtian baru saja menjadi murid orang suci dan akan menjadi murid orang suci sekarang. Selain itu, menilai dari nadanya, siapapun dapat mengetahui bahwa Sein Elder tertarik pada Ye Qingtian. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi karena Ye Qingtian mengatakan dia ingin menghajar Sein Elder di masa depan. Master Puncak Zilei bersukacita setelah mendengar itu, dan dia tersenyum, oke. Aku akan menanyakannya saat aku kembali. Sein Elder, kamu tidak bisa melakukan itu. Reputasinya terkenal buruk di dalam sekte, belum lagi apa yang dia lakukan setahun yang lalu. Selain itu, dia tidak memiliki rasa penyesalan, dilihat dari nadanya, dan tidak ada yang bisa memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Seseorang angkat bicara, siapapun bisa berubah. Saya melihat laporan tadi malam, dan itu semua adalah masalah kecil secara umum. Adapun apa yang terjadi setahun yang lalu, tidak perlu disebutkan karena pedang giok surgawi suci tidak lagi mengejarnya, kata tetua suci. Tapi dia tidak menunjukkan bakat sebagai pendekar pedang di masa lalu, jadi sulit untuk memastikan bahwa dia akan mengimbangi kecepatannya. Itu tidak masalah. Aku percaya pada penglihatanku. Dalam sejarah sekte, ada insiden serupa. Aku ingat ada seorang pendekar pedang yang bahkan tidak memahami maksud pedang langit di usia 40 tahun, tapi dia tiba-tiba bangkit setelah pencerahan, kata tetua suci. Mereka secara alami mengisolasi percakapan mereka dari dunia luar sehingga tidak ada yang mendengarnya. Lin Yun juga tidak tahu bahwa dia menarik perhatian tetua suci dan akan segera menjadi murid orang suci. Guru Puncak Zilei, kau harus cepat-cepat melakukannya karena bakatnya tidak bisa disia-siakan, kata tetua suci. Saya mengerti, Guru Puncak Zilei tersenyum. Melihat tetua suci bertekad, para orang suci semulainya tidak berkata apa-apa. Di altar, tidak ada yang mengatakan apapun setelah pertanyaan Lin Yun. Itu bukan karena tidak ada orang jenius di antara murid-murid suci yang baru dianugerahi, tetapi mereka sebagian besar berada pada level yang sama dengan Chen Jun. Bahkan jika ada yang lebih kuat dari Chen Jun, mereka tidak jauh lebih kuat. Jadi, mereka tidak yakin akan menang melawan Ye Qingtian. Adapun murid suci lainnya, mereka tidak punya nyali, bahkan jika mereka mau. Ye Qingtian, tetua suci meraung. Aku di sini, jawab Lin Yun. Hentikan masalah ini sekarang. Jika kau menyebutkannya lagi, aku akan memukulmu sampai kau yakin, kata tetua suci dengan dingin. Yah, tentu saja tidak ada lagi yang bisa kukatakan karena kau mengatakannya seperti itu, jawab Lin Yun dengan malas. Hal ini membuat Guru Puncak Zilei cemas, takut tetua suci berubah pikiran untuk menerima Lin Yun sebagai murid. Tetua suci mengabaikan apa yang dikatakan Lin Yun dan melanjutkan, semua orang akan beristirahat selama 1 jam. Kirim yang terluka kembali dan biarkan mereka kembali setelah mereka pulih. Siapapun bisa mengatakan bahwa Sein Elder murah hati. Dia tidak menghukum Lin Yun atau menyita kualifikasi mereka yang kalah.
1 jam dengan cepat berlalu, dan Saint Elder melafalkan upacara lagi sebelum meletakkan tikar untuk diduduki oleh para murid yang baru saja dianugerahi. Aku akan menyalakan api suci Dao Surgawi untuk kau pahami. Setelah menerima pengakuan api suci, kalian akan menjadi murid suci, kata tetua suci, dan dia melayang ke langit bersama para master puncak. Mereka semua mulai membentuk segel, dan susunan spiritual kuno segera muncul di atas semua orang. Seluruh padang rumput mulai bergetar dengan aura menakutkan yang menyapu. Selamat datang api suci. Saint Elder meraung dengan gema yang mengikuti dari sekelilingnya. Sambutlah api suci. Sambutlah api suci. 2 bola api kuno menyala di atas altar Dao Surgawi, 1 bola api berwarna emas dan yang lainnya berwarna perak. Keduanya mewakili pedang surgawi dan pedang Dao. Api tersebut menjelma menjadi 2 ekor ikan yang saling mengejar satu sama lain saat api terakumulasi. Pada akhirnya, kehangatan dan cahaya api suci menyelimuti seluruh bidang. Berjemur di dalamnya, Lin Yun merasakan kehangatan dan kedamaian, ditemani oleh berbagai pemandangan megah yang muncul di depan matanya. Itu bukanlah ilusi tapi sejarah dari mereka yang pernah memegang pedang, termasuk berbagai legenda dari Sekte Dao Surgawi. Pahami. Mengikuti kata-kata tetua suci, semua orang menutup mata mereka dan mulai memahami. Ini adalah bagian penting dari upacara tersebut. Mereka harus memahami untuk dianugerahi api suci yang sesuai dari api suci Dao Surgawi. Api suci tersebut berasal dari sisa-sisa para pendekar pedang di masa lalu, yang berisi wawasan bela diri selama masa hidup mereka, dan dibedakan menjadi 6 tingkatan. Mereka adalah api suci raja, api suci penguasa, api suci agung, dan api suci raja. Sage Flame adalah yang paling rendah. Itu mungkin berisi teknik kultivasi pengguna pedang, teknik rahasia, atau energi murni. Hanya murid-murid suci yang baru dianugerahi yang memenuhi syarat untuk memahaminya, jadi semua orang secara alami menghargai kesempatan ini. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk membuka mata mereka. Mereka tampak kecewa karena mereka hanya dianugerahi Sage Flame, setitik api putih yang terbang keluar dari ikan emas. Terima kasih atas pemberiannya. Orang yang dianugerahi Sage Flame merasa dipermalukan dan dengan cepat pergi. Semua orang di sekitarnya mencibir dan segera mengidentifikasi dari puncak mana orang itu berasal. Aku ingin tahu kelas mana yang akan diterima kakak senior. Murid-murid puncak Zilei bersemangat dan gugup saat mereka menunggu. Kakak senior Miao Yin, menurutmu kelas berapa yang akan diterima Ye Qingtian? Murid-murid halaman gadis mendalam bertanya. Mereka sudah terpukau oleh penampilan Lin Yun di halaman anggrek neter, belum lagi penampilannya lagi. Beberapa bahkan merasa bahwa Ye Qingtian pasti telah bekerja keras selama setahun terakhir karena Bai Suiying. Saat mereka mengobrol, mereka hampir memuji Ye Qingtian setinggi langit. Ye Xinyan tersenyum, dia telah memahami niat pedang kubah surgawi. Menurut catatan, dia akan mendapatkan api suci setidaknya. Ada kemungkinan besar dia akan mendapatkan api suci berdaulat dan kemungkinan kecil untuk api suci agung. Mata murid-murid halaman gadis mendalam berbinar. Kakak senior Ye begitu kuat. Itu adalah api suci agung yang sedang kita bicarakan. Saya tahu bahwa kakak senior Ye sangat luar biasa. Ye Xinyan tersenyum, tetapi tidak lagi mengucapkan sepatah kata pun. Popularitas Lin Yun di antara murid-murid halaman gadis mendalam secara alami membuat banyak orang tidak senang. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa mendapatkan sesuatu? Dia hanya memenuhi syarat dengan Sage Flame. Aku tidak berpikir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menerima api sage. Orang itu tidak punya apa-apa selain penampilannya. Itu benar. Dia tidak memiliki kelebihan selain dari penampilannya. Dia sombong dan sombong. Dia masih sama seperti sebelumnya. Dia tidak berubah. Sebuah diskusi panas bergema dari sekeliling, dan semua orang memilih untuk menyerang ketampanan Lin Yun kali ini setelah menyaksikan kekuatannya. Bab 1889 Suara Dao. Kebanyakan orang khawatir dengan api suci yang akan diterima Ye Qingtian. Bagaimanapun, penampilan Ye Qingtian sebelumnya telah menarik banyak perhatian, dan banyak orang yang mengkhawatirkan dia. Keenam tingkatan itu adalah api suci, api raja, api suci berdaulat, api suci agung, dan api suci raja. Sage Flame adalah tingkatan terendah, setara dengan leluhur yang mengasihani Anda. Jadi, mereka yang mendapatkan Sage Flame ditempatkan pada posisi yang canggung, dan tidak ada bedanya dengan dipermalukan di depan umum. Itu adalah tradisi lama untuk dipermalukan dalam upacara penganugerahan jika Anda memperoleh Sage Flame. Siapapun yang mendapatkan Sage Flame akan menjadi bahan tertawaan, dan puncak tempat mereka berasal juga akan diejek.
Api raja adalah minimum untuk diakui, tetapi mereka yang memiliki api raja tidak dapat diterima sebagai murid orang suci. Hanya mereka yang mendapatkan Saint Flame yang bisa dianggap luar biasa, memiliki segumpal kemungkinan untuk menjadi murid suci dan dianggap sebagai jenius yang mengerikan. Mereka yang memiliki api Saint Sovereign dapat dianggap sebagai jenius abad ini, menerima pujian dari seluruh penjuru. Api suci agung sangat langka. Siapapun yang mendapatkannya akan langsung menjadi rebutan di antara para orang suci, yang ingin menjadikannya sebagai murid. Adapun api Raja Suci, sudah berabad-abad sejak terakhir kali muncul. Berdasarkan penampilan Ye Qingtian, banyak orang yang optimis tentang dia mendapatkan api penguasa suci, dan ada kemungkinan kecil dia mendapatkan api suci agung. Bagaimanapun, Lin Yun telah memahami niat pedang kubah surgawi, cukup baginya untuk menjaga jarak dengan murid-murid suci lainnya. Sebuah seruan tiba-tiba bergema. Ketika Luo Cheng membuka matanya, dia mendapatkan 2 titik api suci dari ikan emas dan perak. Semua orang dapat melihat bahwa kultivasinya meningkat dengan cepat, dan aura yang kuat menyapu darinya. Luo Cheng mungkin kalah dari Ye Qingtian, tapi dia masih bisa dianggap jenius. Ye Qingtian hanya beruntung menerima bantuan dari senior klannya. Dalam hal bakat, Luo Cheng lebih kuat darinya. Itu benar 2 bintik api suci. Tampaknya Luo Cheng telah memperoleh hasil panen yang layak. Panen Luo Cheng membuat semua orang dari Nether Orchid Courtyard senang, dan bahkan Bai Suying mengangguk. Sebagai kepala murid dari Nether Orchid Courtyard, Bai Suying secara alami senang melihat adik laki-lakinya mendapatkan hasil yang baik. Tapi untuk beberapa alasan, tatapannya sempat terhenti sejenak pada Luo Cheng sebelum menoleh ke Ye Qingtian. Dia penasaran dengan hasil panen Ye Qingtian. Itu bukan karena dia jatuh cinta padanya, tapi benar-benar ingin tahu. Di altar, banyak master puncak juga menunggu dengan antisipasi. Ini terasa luar biasa. Luo Cheng berdiri dengan wajah kemerahan. Ketika dia bangkit, dia melirik Ye Qingtian dan mencibir. Selama panen Ye Qingtian tidak bisa dibandingkan dengan miliknya, itu akan membuktikan bahwa Ye Qingtian adalah sampah. Pada saat itu, dia bisa membersihkan penghinaan yang dia derita. Saat dia berjalan melewati Lin Yun, Luo Cheng dengan sengaja mendengus dingin penuh dengan provokasi. Apakah orang itu tidak belajar dari pelajarannya? Bukankah dia sudah cukup menderita kekalahan di tangan kakak senior? Lihat saja wajah sombong yang menjijikkan itu. Kakak senior memiliki niat pedang kubah surgawi. Bagaimana dia bisa lebih rendah dari Luo Cheng? Murid-murid puncak Zilei bergumam dengan sedih. Chen Feng tidak mengatakan apa-apa karena dia merasa gugup sekarang. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menentukan hasilnya sebelum semuanya berakhir. Setengah dupa waktu kemudian, sebagian besar murid suci selesai. Sebagian besar dari mereka mendapatkan api raja, dengan beberapa mendapatkan api suci. Tidak banyak yang mendapatkan Sage Flame. Saat itu, cahaya keemasan yang menyilaukan bersinar keluar dari altar dengan seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke langit. Pilar cahaya itu mencapai 800 kaki, dan awan-awan keberuntungan muncul di langit dalam radius 10 mil. Ikan emas yang mewakili warisan pedang surgawi memuntahkan bola api emas sebesar kepalan tangan. Ketika api emas itu terbang keluar, api itu turun ke Chen Jun dari istana Daoyang. Api suci berdaulat. Kakak senior Chen mendapatkan api penguasa suci. Seorang jenius yang mengerikan akhirnya muncul di upacara penganugerahan ini. Lihat, niat pedang kakak senior Chen akan membuat terobosan. Seruan bergema dari sekeliling saat pandangan semua orang tertuju pada Chen Jun. Niat pedang kubah semu surgawi Chen Jun menerobos batas dan mencapai niat pedang kubah surgawi dalam sepersekian detik. Ini menunjukkan manfaat yang bisa diperoleh seseorang dari Saint Sovereign Flame, tapi itu bukanlah akhir dari segalanya. Kultivasi Chen Jun juga membuat terobosan, mencapai saluran kelima dari tahap kematian mendalam di bawah tatapan semua orang. Saat dia membuka kembali matanya, wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Niat pedang kubah surgawi. Ini adalah niat pedang kubah surgawi yang sebenarnya. Chen Jun bergumam dalam hati. Dia sekarang mengerti bagaimana Lin Yun melukainya. Bagaimanapun, ada perbedaan besar antara niat pedang kubah surgawi semu dan niat pedang kubah surgawi. Tapi dia sekarang telah memahami niat pedang kubah surgawi, belum lagi dia juga membuat terobosan dalam kultivasinya. Dia yakin bahwa dia bisa menang jika dia melawan Ye Qingtian lagi. Murid suci istana Daoyang, Chen Jun, berterima kasih atas pemberian leluhur. Chen Jun berlutut dan bersujud ke arah altar 3 kali sebelum meninggalkan altar. Ketika dia melewati murid-murid puncak Zilei, dia berhenti dan mengangkat kepalanya. Saat upacara berakhir, aku akan bertarung dengan Ye Qingtian lagi. Bukankah itu hanya niat pedang kubah surgawi?
Saya kebetulan telah menggenggamnya juga. Semua orang dari puncak Zilei, termasuk Chen Feng, segera meringkuk dan menundukkan kepala. Sekelompok sampah. Chen Jun mencibir dengan jijik sebelum pergi. Setelah dia pergi, barulah murid-murid puncak Zilei perlahan mengangkat kepala mereka. Orang itu terlalu sombong. Dia memperoleh api penguasa suci. Bukankah itu berarti kakak senior tidak akan bisa mengalahkannya jika dia tidak mendapatkan api penguasa suci? Orang itu terlalu beruntung. Dia bahkan membuat terobosan dalam kultivasinya. Semua orang dari puncak Zilei menundukkan kepala dalam depresi setelah mereka terintimidasi oleh aura Chen Jun. Chen Feng berbisik, "Jangan panik. Kakak senior masih di altar." Hahaha. Ye Qingtian sudah ditakdirkan. Chen Jun akan bangkit kali ini, membuat terobosan dalam kultivasi dan niat pedangnya. Hehe, itu mungkin berkat Ye Qingtian. Tanpa kehilangan itu dan menyaksikan kekuatan niat pedang kubah surgawi, dia mungkin tidak akan bisa menangkap api penguasa suci. Cahaya keemasan itu 100 kaki, dan awan keberuntungan mencapai 10 mil. Api penguasa suci Chen Jun telah menyebabkan keributan di luar, membawa suasana dalam upacara penganugerahan ke tingkat yang baru. Semua orang menunggu untuk melihat tingkat api suci apa yang bisa diperoleh Ye Qingtian, dan banyak orang mulai kehilangan kesabaran. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang mulai meninggalkan Daofield. Sebelum mereka menyadarinya, Ye Qingtian adalah satu-satunya orang yang tersisa di altar, sementara yang lain telah menerima api suci mereka. Bahkan mereka yang memiliki bakat yang lebih lemah telah mendapatkan Sage Flame, tetapi banyak orang telah kehilangan kesabaran ketika senja tiba. Aneh. Bahkan jika bakatnya mengerikan, dia setidaknya harus mendapatkan Sage Flame. Siapa yang tahu? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa Ye Qingtian beruntung? Kultivasi dan niat pedangnya bukan miliknya. Bagaimana mungkin leluhur bisa memberikan warisan apapun kepada orang seperti dia? Kualifikasinya sebagai murid suci harus diambil darinya. Ye Qingtian, berhenti membuang-buang waktu dan turunlah. Turun. Lebih banyak orang mulai bergema, dan suara mereka segera terbentuk menjadi gelombang. Bagaimanapun, Ye Qingtian duduk di sana untuk waktu yang lama. Upacara penganugerahan dimulai pada sore hari, dan senja sudah tiba. Bahkan para master puncak di altar memiliki keraguan di wajah mereka. Menurut pendapat saya, Ye Qingtian pasti punya masalah. Orang suci semu asal angin angkat bicara. Kultivasi dan niat pedangnya mungkin bukan miliknya tetapi ditanamkan ke dalam dirinya oleh para senior klannya. Selain karakternya yang keji, tidak mengherankan jika para leluhur tidak ingin memberinya api suci apapun. Meskipun tidak ada preseden, bukan berarti ini tidak mungkin. Master puncak lainnya bergema. Tetua suci, ini mungkin pertanda bahwa leluhur telah menetapkan bahwa Ye Qingtian tidak bisa menjadi murid suci. Ini bukan masalah kecil. Para leluhur marah, dan ini tidak berbeda dengan tidak menghormati leluhur. Lebih banyak suara bergema setuju, membuat guru puncak Zilei gugup. Dia berkata, "Sesepuh suci, mari kita tunggu sebentar lagi." Melihat kegelisahan di wajah guru puncak Zilei, orang suci semu asal angin bersukacita di dalam hatinya. Tapi kemudian, Saint Elder berkata, "Mari kita tunggu setengah dupa lagi. Jika leluhur tidak menerimanya, aku akan menerimanya." Guru puncak Zilei merasa lega dan berkata, "Terima kasih, tetua suci." Master puncak lainnya terkejut karena Saint Elder menaruh harapan yang terlalu tinggi pada Ye Qingtian. Diam. Saint Elder mengangkat kepalanya dan meraung, menekan suara di sekitarnya. Dengan itu, semua orang mereda. Tidak peduli betapa tidak bahagianya mereka dengan Ye Qingtian, tidak ada yang berani melawan Saint Elder. Tapi seiring berjalannya waktu, Lin Yun berdiri tak bergerak dan benar-benar terisolasi dari dunia luar. Ketika waktunya akan segera berakhir, Master Puncak Zilei menjadi semakin gugup, terus-menerus menyeka keringat di kepalanya. Master puncak lainnya juga berbisik satu sama lain, menemukan situasi ini aneh. Tapi hanya Saint Elder yang diam-diam menunggu. Saint Elder, waktunya habis, kata Origin Wind Saint setengah langkah. Saat itu juga, kedua ikan itu tenggelam di atas altar, dan api suci Dao Surgawi padam. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Pemandangan ini mengejutkan semua orang saat aura menakutkan menyebar dari kedalaman altar. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, karena mereka belum pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Tepat ketika semua orang merasa tidak nyaman, suara Dao bergema dari atas langit altar. Bab 1890 seekor semut mencoba mengguncang pohon. Ketika suara Dao bergema, semua orang dapat mendengarnya karena bergemuruh seperti guntur. Aneh,
karena tidak ada satupun dari mereka yang merasa tidak nyaman, meskipun suaranya keras. Rasanya seolah-olah mereka telah mendapatkan pencerahan, dan banyak dari mereka mendapatkan pencerahan saat itu juga, termasuk para master puncak di altar. Ketika semua orang tersadar, mereka semua terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Suara Dao. Itu suara Dao. Cahaya biru, ini belum pernah muncul sebelumnya. Tapi api suci Dao surgawi telah padam. Mereka yang merasa bahwa Ye Qingtian tidak akan mendapatkan pengakuan apapun menjadi bingung, melihat ke arah altar dengan mata terbuka lebar. Ikan emas dan perak yang dimanifestasikan oleh api suci Dao surgawi telah menghilang, tetapi aura biru menyebar. Hal ini membuat Saint Elder, yang berada di atas altar, tercengang. Dia berpengalaman dan telah berpartisipasi dalam ratusan upacara penganugerahan. Tetapi dia belum pernah melihat ini sebelumnya. Aura biru itu segera menjelma menjadi api biru sebelum membumbung tinggi ke langit. Beberapa saat kemudian, ia mewarnai awan dalam radius 100 mil dengan warna biru. Ketika cahaya biru bersinar, semua bangunan di sekitar altar Dao surgawi diwarnai dengan warna biru, dan fenomena ini segera membuat seluruh sekte Dao surgawi khawatir. Ketika para murid dari 2 puncak, 3 halaman, dan 108 puncak melihat pemandangan ini, mereka mengangkat kepala untuk melihat ke langit dengan keterkejutan memenuhi pupil mereka. Awan biru yang menutupi 100 mil. Fenomena macam apa ini? Fenomena ini sangat mengejutkan dan bahkan menarik perhatian para sesepuh suci yang sedang mengasingkan diri. Seseorang melayang di atas Nether Orchid Courtyard, melihat ke arah altar. Orang ini secara alami adalah salah satu dari 3 pedang suci di dalam kehancuran timur, pedang suci giok surgawi. Dia mengenakan jubah putih yang membuatnya terlihat murni dan bersih. Dia juga memancarkan cahaya redup yang menyembunyikan dirinya sendiri, karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Hanya Master Puncak dan Saint Elder di altar yang bisa melihatnya. Kami menyapa bibi bela diri. Semua Master Puncak membungkuk, tapi hanya Saint Elder yang menganggukkan kepalanya. Tapi pendekar pedang giok surgawi tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada altar sebelum menoleh pada Lin Yun. Dia bergumam, Ye Qingtian. Guru puncak petir naga dengan cepat berkata, melapor pada bibi bela diri, anak nakal itu adalah murid suci yang baru saja dianugerahkan dari puncak petir naga. Aku kenal dia. Dia cukup berbakat, dan saya perhatikan dia telah menggenggam jurus pedang kubah langit beberapa waktu yang lalu, kata pendekar pedang giok langit. Ketika para master puncak mendengar apa yang dikatakan oleh suci pedang giok surgawi, mereka terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa Ye Qingtian telah lama menarik perhatian suci pedang giok surgawi. Master puncak Zilei menganggukkan kepalanya dengan ekspresi puas. Di sisi lain, orang suci semu asal angin memasang ekspresi canggung, tidak dapat menerima hasil ini. Tapi di hadapan Saint pedang giok surgawi, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang suci pedang giok surgawi adalah salah satu dari 3 orang suci pedang dari kehancuran timur, dan dia memiliki posisi tinggi di dalam sekte Dao surgawi, jauh melampaui orang suci semu seperti dia. Bagaimanapun, apa yang dikatakan oleh orang suci pedang giok surgawi tidak berbeda dengan memuji dia. Bibi bela diri, aura biru apa itu? Mengapa kita tidak pernah melihatnya sebelumnya? Seorang master puncak bertanya. Kalian tidak perlu peduli dengan itu. Long Yun, bagaimana pendapatmu tentang dia? Long Yun adalah nama dari tetua suci, dan tidak ada yang berani memanggilnya dengan namanya, selain dari pendekar pedang giok surgawi. Ini karena dia memiliki kultivasi yang tinggi, bahkan di antara semua tetua suci. Sebelum bibi bela diri datang, dia berkata bahwa dia akan memukuliku di masa depan jika aku berani menyangkal kualifikasinya untuk menjadi murid suci, kata tetua suci Long Yun. Oh, pendekar pedang giok langit tersenyum. Aku yakin itu adalah sesuatu yang akan dia katakan, dan hanya dia yang berani mengatakan hal seperti itu. Dia tidak tinggal lama dan pergi dengan cepat. Ada apa dengan kakak senior? Chen Feng bertanya. Dia secara alami tidak menyangka Ye Qingtian akan menyebabkan keributan yang begitu besar. Saat suara Dao menjadi lebih keras, itu segera menjelma menjadi raungan naga yang berdesir seperti gelombang kejut. 3 api biru muncul, menjelma menjadi naga biru yang memasuki istana ungu Lin Yun. Tak lama kemudian, aura yang kuat menyapu keluar dari tubuh Lin Yun, dan pancaran biru bermanifestasi menjadi bola energi yang menyelimuti dirinya. Rune yang padat muncul di bola energi biru dengan pedang melayang di langit di sekitar bola. Tak lama kemudian, rune dan pedang memasuki tubuhnya. Sebelum ada yang bisa sadar, Lin Yun membuat terobosan dalam kultivasinya, mencapai saluran ketiga puncak tahap kematian mendalam. 3 api suci naga biru itu termasuk dalam tingkatan apa?
Puncak Zilei berseru. Fenomena setingkat ini tidak pernah terdengar. Bagaimana anak nakal itu bisa melakukannya? Dia dan para ketua puncak yang lain juga tercengang saat mereka memandang tetua Long Yun. Tingkat keempat dan itu bisa dibandingkan dengan api penguasa suci, Long Yun menjelaskan. Mata ungu puncak petir berkilat-kilat. Dia merasa tetua suci mengetahui sesuatu, dan tingkatan dari api suci Lin Yun tidak hanya pada api suci penguasa. Ini mungkin melibatkan beberapa rahasia, jadi tetua suci ingin menangani masalah ini dengan rendah hati. Oleh karena itu, guru puncak Zilei tidak lagi bertanya tentang hal itu. Seluruh altar Dao surgawi ditutupi dengan kegemparan, dan pemandangan ini membuat semua orang dari puncak Zilei bersemangat. Chen Feng berteriak, 3 helai api suci naga biru. Ini membuktikan kakak senior kita adalah yang terbaik dalam upacara penganugerahan hari ini. Hanya dia yang bisa dianggap jenius sejati. Mereka yang meremehkan dan berteriak agar Ye Qingtian tersesat lebih awal dipenuhi dengan rasa iri. Bahkan jika mereka tidak tahu asal-muasal api suci naga biru, bahkan orang idiot pun bisa mengatakan bahwa itu tidak setingkat dengan api penguasa suci Chen Jun. Adapun Luo Cheng, dia terlihat tidak berbeda dari badut pada saat ini setelah memprovokasi Ye Qingtian ketika dia mendapatkan api suci belaka. Sialan, apa yang sedang terjadi? Ini sama sekali tidak pernah terdengar. Luo Cheng tidak bisa menahan umpatan. Dia hanya mendapatkan pengakuan dari Saint Flame dan hampir tidak bisa dianggap luar biasa. Tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Ye Qingtian. Apakah ini berarti saya akan ditekan oleh Ye Qingtian di masa depan? Memikirkan hal itu, wajah Luo Cheng menjadi jelek. 1 tahun yang lalu, Ye Qingtian masih menjadi sampah, tapi sekarang dia harus mengaguminya. Bagaimana mungkin Luo Cheng bisa menerima ini? Tidak masalah jika dia bisa menerimanya. Saat Lin Yun perlahan membuka matanya, Luo Cheng berharap ini adalah mimpi, berharap semuanya akan hilang saat dia membuka kembali matanya. Sementara itu, Lin Yun bisa merasakan tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekelilingnya, membuatnya terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia menemukan 3 helai api suci naga biru di dalam istana ungu miliknya. Setiap helai api mengandung aura kuno dan kuat. Api suci naga biru. Ini masuk dalam tingkatan mana? Lin Yun terkejut dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah altar. Saint Elder sudah lama pergi, dan Master Puncak Zilei menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum pergi. Aneh, mengapa ada niat pedang yang tersembunyi di dalam api suci? Rasanya tidak ada hubungannya dengan pedang surgawi dan pedang Dao. Lin Yun memandangi gunung pedang surgawi dan gunung pedang Dao. Kedua gunung itu sangat besar, tapi dia tidak bisa merasakan respon apapun dari api suci di dalam tubuhnya terhadap kedua gunung itu. Ye Qingtian, sangat mengesankan, kata Chen Jun dengan ekspresi dingin. Dia mengira hasilnya adalah yang terbaik dengan 2 helai Saint Sovereign Flame, tetapi semua orang langsung melupakannya setelah Lin Yun mendapatkan api sucinya. Hehe. Kakak senior, dia hanya memperoleh api suci Saint Sovereign. Dia bahkan menyatakan akan menginjakmu setelah upacara penganugerahan dengan pedang kubah surgawi yang baru diperolehnya. Chen Feng tersenyum, dan murid-murid puncak Zilei lainnya juga menatap Chen Jun dengan ejekan. Mereka sebelumnya takut pada Chen Jun, tapi sekarang tidak lagi. Wajah Chen Jun membeku karena dia awalnya berencana untuk pergi, tetapi dia dipaksa untuk menonjol sekarang. Dia awalnya ingin memprovokasi Ye Qingtian sebentar sebelum pergi, tetapi dia tidak pernah menyangka orang-orang dari puncak Zilei akan segera mengeksposnya. Oh! Lin Yun berbalik untuk melihat Chen Jun dengan senyum ceria. Sudut bibir Chen Jun bergerak-gerak, dan dia dengan dingin berkata, Ye Qingtian, jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kita berdua telah memperoleh api penguasa suci dan memiliki niat pedang kubah surgawi. Belum lagi kultivasiku lebih tinggi darimu. Kalau begitu, kenapa kita tidak bersenang-senang? Lin Yun menjawab dengan nada acuh tak acuh. Tentu, aku akan memenuhi keinginanmu, karena kau meminta untuk dipermalukan. Setengah bulan dari sekarang, di panggung awan berangin. Chen Jun mencibir. Sejujurnya, Chen Jun sedikit takut, jadi dia menetapkan tanggal setengah bulan dari sekarang. Itu terutama karena fenomena yang diciptakan oleh Ye Qingtian terlalu menakutkan, dan Chen Jun tidak percaya diri. Tapi itu akan menjadi cerita yang berbeda setengah bulan setelah dia terbiasa dengan niat pedang kubah surgawi dan meminta nasihat dari saudara senior istana Daoyang. Mengapa menunggu setengah bulan? Aku mengizinkanmu mempermalukanku sekarang, Lin Yun tersenyum. Chen Jun segera kehilangan akal dan dengan dingin berkata, Ye Qingtian, saya berada di saluran kelima dari tahap kematian mendalam.
Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya khawatir saya mungkin tidak bisa menahan kekuatan saya. Ketika dia selesai, dia melepaskan kultivasinya dan melepaskan aura yang menakutkan, dengan ratusan aura pedang melingkar di sekelilingnya. Di bawah pemberdayaan niat pedang kubah surgawi, sinar pedang yang dia keluarkan menjadi menyilaukan. Wajah semua murid yang hadir berubah, dan mereka dengan cepat mundur dengan rasa takut yang masih ada di dalam pupil mereka. Kamu hanyalah seekor semut yang mencoba menggoyangkan pohon. Lin Yun mengangkat tangannya dan mendorong ke depan, seketika menyebabkan semua aura pedang runtuh, dan Chen Jun terlempar ke belakang. Ketika dia menabrak pilar batu lagi, akibatnya bahkan lebih parah, dengan wajahnya menjadi pucat dan jatuh berlutut. Ini tidak mungkin. Chen Jun mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Yun dengan ketakutan yang tercermin di dalam pupil matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Qingtian akan sekuat itu. Jika niat pedang kubah surgawi miliknya adalah pohon muda, niat pedang kubah surgawi Lin Yun seperti pohon yang menjulang tinggi. Adegan ini juga membuat semua orang tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Chen Jun, yang berada di saluran kelima dari tahap kematian mendalam dan menggenggam niat pedang kubah surgawi, dengan mudah dikalahkan oleh Ye Qingtian. Apa yang terjadi pada tahun lalu? Murid Bai Suying bersinar terang. Dia merasa bahwa Ye Qingtian sangat dalam dan tak terduga.